Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Oke, bertemu lagi dengan saya, Nanang Harun Hasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal kompetensi manajerial tes P3K tahun 2024, yaitu pada edisi kedua. Ini mengutip dari Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Bagi kakak yang belum lihat pada edisi pertama ataupun untuk soal-soal kompetensi lain, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ insya Allah ada banyak sekali soal-soal yang kita kutip dari cerita teman-teman yang telah melaksanakan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada latihan soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama, Anda melihat cara kerja tim kurang efektif dan efisien. Sikap Anda yang tepat adalah jadi Anda melihat cara kerja tim sekarang ini kurang efektif dan efisien. Sikap Anda yang tepat adalah A. Meminta arahan kepada atasan. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja. Kemudian yang C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Atau E. Melaporkan kepada atasan. Oke, jadi jawaban yang tepat pada pilihan yang mana? Oke, yaitu pada jawaban yang C, menawarkan metode baru yang lebih efektif. Oke, jadi kita dituntut untuk kritis, untuk berpikir secara keras bagaimana cara kerja tim kita itu agar lebih efektif dan efisien dengan mencari metode-metode yang baru yang lebih efektif. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tim Anda mengalami kendala dalam satu tugas. Sikap Anda sebagai pimpinan adalah, jadi tim Anda mengalami kendala dalam satu tugas. Sikap Anda sebagai pimpinan adalah A. Memberi alternatif penyelesaian masalah. B. Membantu menyelesaikan masalah. C. Menunggu arahan pimpinan. D. Mengajak tim mendiskusikan pemecahan masalah. Atau E. Memberi arahan ke tim untuk segera menyelesaikan. Oke, jawaban yang tepat yang mana? Umpama kita menjadi seorang pimpinan apabila tim kita mendapatkan suatu kendala dalam melaksanakan tugas, yaitu jawaban yang tepat adalah mengajak tim mendiskusikan pemecahan masalahnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Menurut Anda, seorang ASN gagal mengembangkan diri karena, jadi menurut Anda, seorang ASN gagal mengembangkan diri karena A. Belajar mandiri. B. Mengikuti diklat lembaga swasta. C. Menunggu kesempatan tugas belajar. D. Mengikuti cara baru yang lebih praktis. Atau E. Bermentor ke rekan senior. Oke, menurut Anda seorang ASN yang gagal mengembangkan diri karena apa? Oke, yaitu jawaban yang tepat adalah menunggu kesempatan tugas belajar. Jadi kita bukan menunggu, tapi kita mencari sendiri kesempatan belajar tersebut agar kita bisa mengembangkan kompetensi kita. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda melihat rekan satu tim overjob. Sikap Anda yang paling tepat adalah Anda melihat rekan satu tim Anda overjob atau memiliki beban kerja yang sangat lebih. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. Atau E. Membiarkannya menyelesaikan sesuai tanggung jawabnya. Jadi apabila kita memiliki rekan kerja yang memiliki beban kerja yang melebihi batas, maka apa yang kita lakukan? Yaitu jawaban yang tepat adalah membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita sendiri, baru kita membantu orang lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Anda bertugas di front office atau di bagian depan. Hari ini banyak komplain yang disampaikan secara offline, padahal sudah tersedia fasilitas penanganan komplain secara online. Sikap Anda sebaiknya A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajak cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Atau E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi kita bertugas di front depan. Bagaimana cara kita mengarahkan apabila ada banyak komplainan secara offline masuk, sedangkan kita memberikan atau mempunyai fitur komplain secara online. Yaitu jawaban yang tepat adalah menerima dan menanggapi keluhannya tersebut sembari mengajarkan secara pelan-pelan menyampaikan keluhan secara online. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini makna perubahan yang tidak tepat adalah sebagai seorang ASN ini pastinya ya, yaitu A. Melakukan hal-hal dengan cara baru, B. Mengikuti jalur baru, C. Mengadopsi teknologi baru, atau D. Memasang sistem baru, atau E. Mengikuti arahan pimpinan baru. Oke, jadi menjadi seorang ASN itu perubahan apa yang tidak tepat? Yaitu pada jawaban mengikuti arahan pimpinan baru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perubahan merupakan hal yang akan terus dihadapi oleh setiap SDM, sumber daya manusia. Dalam menghadapi perubahan, respon Anda adalah A. Mendiamkan, B. Berubah, C. Melawan, D. Diubah, atau E. Berbenah. Jadi apabila kita menghadapi suatu perubahan, apa yang kita lakukan, respon apa yang kita keluarkan, yaitu pada jawaban yaitu kita ikut berubah, selama itu menjurus atau menuju ke hal-hal yang positif untuk kebaikan kinerja kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Silahkan lanjut ke soal manajerial edisi ketiga. Oke, terima kasih atas supportnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang.